Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zikri Fitra Andrian, NPM 2235 dari kelas D, ingin menjelaskan belajar dasar pemrograman JavaScript menggunakan array. Yang pertama yaitu apa itu array, 2 cara membuat array, 3 mengakses elemen array, 4 menambah dan menghapus elemen. Nah, apa itu array? Array adalah struktur data yang memungkinkan penyimpanan banyak nilai dalam satu variabel. Setiap nilai disebut elemen. Dalam array memiliki indeks dimulai dari 0. Nah, contoh pembuatan array itu ada 2. Yang pertama menggunakan kurung siku. Jadi contohnya let fruit sama dengan kurung siku apple, banana, mango. Nah, untuk yang kedua menggunakan kata kunci new array. Contohnya let numbers sama dengan new array 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk selanjutnya mengakses elemen array, di sini gunakan indeks mengambil nilai dari array. Contohnya seperti fruits kurung siku 0. Selanjutnya nomor 4, di sini ada menambah dan menghapus elemen. Nah, untuk menambahkan elemen baru di akhir array, di sini kita menggunakan push. Kalau untuk menambah elemen di awal array, kita menggunakan unshift. Nah, jika menghapus elemen terakhir dari array, kita menggunakan pop. Nah, untuk menghapus elemen pertama dari array, kita menggunakan shift. Nah, di sini selanjutnya function. Nah, sini materi function ada apa itu function, 2 cara membuat function, 3 parameter dan argumen, 4 fungsi sebagai parameter. Nah, apa itu function? Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil berkali-kali di seluruh program. Cara membuat function di sini bisa menggunakan fungsi deklarasi seperti di contoh function my function dan kurung. Nah, seperti itu. Selanjutnya parameter dan argumen. Fungsi dapat menerima input parameter dan menghasilkan output return value. Misalnya function add dalam kurung buka kurung A, B, tutup kurung, lanjutnya return A tambah B. Nah, itu dia. Nomor 4, fungsi sebagai parameter. Fungsi dapat diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain. Contohnya seperti function proses array buka kurung r, callback kurung buka kurung kurawal r for x buka kurung callback tutup kurung titik koma tutup kurung kurawal. Nah, untuk selanjutnya ada perulangan looping. Apa itu looping? Jenis-jenis looping, penggunaan break dan continue. Yang pertama, apa itu looping? Looping adalah cara untuk menjalankan blok kode secara berulang sehingga suatu kondisi terpenuhi. Nah, jenis-jenis looping yang pertama ada for loop, digunakan untuk interaksi dengan nilai awal akhir dan langkah kenaikannya. Contohnya sini for buka kurung let i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari 5 titik koma i plus plus buka tutup kurung. Nah, selanjutnya contoh dari yaitu ada wallab menjalankan kode yang selama kondisi benar. Contohnya let i sama dengan 0 titik koma while buka kurung i kurang 5 tutup kurung buka kurung kurawal console.log
buka kurung i tutup kurung titik koma i plus plus titik koma tutup kurung kurawal. Terus selanjutnya ada do while loop, menjalankan kode setidaknya satu kali sebelum memeriksa kondisi. Nah, contohnya seperti ini. Let i sama dengan 0, do buka kurung kurawal console dot log buka kurung i tutup kurung titik koma i plus plus titik koma tutup kurung kurawal. Nah, ini while buka kurung i kecil dari 5 tutup kurung titik koma. Nah, penggunaan break dan continue. Yang pertama ada break, menghentikan perulangan. Sedangkan continue itu untuk iterasi saat dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, untuk contoh breaknya di sini seperti ini. For buka kurung let i sama dengan 0, i kurang 10, i plus plus tutup kurung buka kurung kurawal if buka kurung i sama dengan break tutup titik koma console dot log i titik koma tutup kurung kurawal. Nah, untuk contoh continue-nya di sini seperti ini. Selanjutnya belajar dasar pemrograman menggunakan asynchronous. Nah, yang materinya ada apa itu asynchronous, 2 callback, 3 promise, 4 async atau await. Nah, apa itu asinkronus? Pemrograman asinkronus memungkinkan kode berjalan tanpa harus menunggu proses lain selesai, meningkatkan efisien. Nah, callback digunakan untuk menangani operasi asinkron. Nah, fungsi dipanggil setelah operasi selesai. Contohnya sini set timeout buka kurung tutup kurung sama dengan besar dari console.log selesai 1000. Promise objek yang mempresentasikan nilai yang mungkin tidak tersedia saat ini. Contoh cons my promise sama dengan new promise buka kurung 2 resolve reject sama dengan buka kurung. Nah, itu. Nah, untuk async await, sintak untuk menulis kode asinkron dengan cara yang lebih mirip dengan kode sinkron. Contohnya sini async function fetch data buka tutup kurung buka kurung kurawal cons response sama dengan await fetch buka kurung url tutup kurung titik koma tutup kurung kurawal. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin masih banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.